Di depan ibu mertuaku, di depan seluruh keluarga, suamiku menatapku tanpa rasa bersalah. Lalu dia menggenggam tangan wanita lain dan berkata, "Aku pilih dia." Saat itu hatiku hancur. Aku pergi tanpa membawa apapun selain pakaian di badan. Tapi 7 hari kemudian, telepon dari nomor tak dikenal membuatku terdiam. Karena orang yang meninggalkanku demi wanita itu, sedang menangis dan memohon bertemu denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan nama kota kalian di kolom komentar. Dan tuliskan juga pendapat kalian. Kalau pasangan kalian memilih orang lain di depan keluarga besar, apakah kalian masih mau memberi kesempatan kedua? Aku yang menemani dari nol, tapi dia mulai menjauh. Namaku Nirmala. Usiaku 34 tahun. Kalau ada yang bertanya apa kebahagiaan terbesar dalam hidupku, dulu aku akan menjawab tanpa ragu. Suamiku. Arga. Pria yang kunikahi 11 tahun lalu. Pria yang dulu berjanji akan menggenggam tanganku dalam keadaan apapun. Dan selama bertahun-tahun, aku percaya janji itu. Sampai akhirnya aku sadar. Kadang orang yang paling menyakitimu adalah orang yang paling kamu percayai. Saat aku menikah dengan Arga, hidup kami jauh dari kata mapan. Kami tinggal di kontrakan kecil yang atapnya bocor saat hujan turun. Motor kami sering mogok. Bahkan ada masa ketika kami harus menghitung uang receh untuk membeli beras. Tapi anehnya, aku justru bahagia. Karena saat itu kami berjuang bersama. Aku masih ingat bagaimana Arga pulang larut malam dengan wajah lelah. Lalu tetap tersenyum saat melihatku. Suatu hari nanti aku akan bikin kamu hidup enak, Nir. Katanya waktu itu. Aku hanya tertawa. Yang penting kita sehat. Jawabanku selalu sama. Karena bagiku, kebersamaan jauh lebih penting daripada kemewahan. Tahun demi tahun berlalu. Perlahan usaha Arga berkembang. Awalnya hanya toko kecil. Lalu menjadi distributor. Kemudian berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar di kota kami. Keadaan ekonomi kami berubah. Rumah berubah. Mobil berubah. Gaya hidup berubah. Namun aku berharap satu hal tidak berubah. Perasaan Arga kepadaku. Sayangnya, aku salah. Awalnya perubahan itu sangat kecil. Hampir tidak terlihat. Arga mulai sering pulang malam. Katanya banyak rapat. Banyak klien. Banyak urusan bisnis. Aku percaya. Karena selama ini aku memang selalu mempercayainya. Namun semakin lama, ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat berbicara denganku, dia tidak lagi sehangat dulu. Saat makan malam, pikirannya seperti berada di tempat lain. Saat aku bercerita, dia hanya menjawab singkat. Iya. Nanti saja. Padahal dulu dia selalu mendengarkan. Suatu malam aku menunggunya pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Makanan yang kusiapkan sudah dingin. Aku beberapa kali mencoba menghubunginya. Tidak diangkat. Pesan yang kukirim hanya dibaca. Tanpa balasan. Aku mulai gelisah. Bukan karena marah. Tapi karena khawatir. Saat akhirnya suara mobil terdengar di depan rumah, aku langsung lega. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena saat Arga masuk rumah, aku mencium aroma parfum wanita yang asing. Aku membeku. Arga memang sering bertemu banyak orang. Mungkin itu hanya parfum rekan kerja. Mungkin aku terlalu curiga. Begitulah aku mencoba menenangkan diri. Kamu belum tidur? Tanyanya sambil melepas jas. Aku tersenyum. Nungguin kamu. Namun Arga hanya mengangguk. Tidak memelukku.
Tidak mencium keningku seperti biasanya. Dia langsung masuk kamar mandi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Arga mulai membawa ponselnya kemana-mana. Bahkan ke kamar mandi. Padahal dulu ponselnya sering tergeletak sembarangan. Aku tidak pernah memeriksanya. Karena aku percaya. Namun sekarang, dia terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Suatu sore saat kami sedang menonton televisi bersama, ponselnya berbunyi. Arga yang sedang ke dapur tidak mendengarnya. Layar ponsel menyala. Dan tanpa sengaja mataku melihat sebuah notifikasi. Hanya beberapa kata. Tapi cukup membuat dadaku terasa sesak. Aku kangen kamu. Pesan itu masuk dari seseorang bernama Keisha. Aku langsung membeku. Tanganku dingin. Jantungku berdetak lebih cepat. Mungkin itu teman kerja. Mungkin aku salah paham. Mungkin ada penjelasan lain. Aku terus mencoba berpikir positif. Namun perasaanku mulai tidak tenang. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Arga tertidur di sampingku. Sementara aku hanya menatap langit-langit kamar. Memikirkan nama yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Keisha. Siapa dia? Kenapa mengirim pesan seperti itu? Dan kenapa Arga tidak pernah menceritakannya? Semakin kupikirkan, semakin banyak ketakutan yang muncul. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bahwa suamiku tidak mungkin mengkhianatiku setelah 11 tahun bersama. Namun jauh di dalam hati, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa badai besar sedang mendekat. Dan aku belum siap menghadapinya. Keesokan paginya, sesuatu terjadi yang membuat seluruh keyakinanku mulai runtuh. Saat Arga sedang mandi, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini bukan hanya satu pesan, melainkan sebuah foto yang masuk. Dan saat layar ponsel menyala, aku melihat wajah seorang wanita muda tersenyum manis ke arah kamera. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat. Semalam aku bahagia banget sama kamu. Tubuhku langsung membeku, karena saat itulah aku sadar. Nama Keisha bukan sekadar rekan kerja biasa. Dan mungkin, rumah tanggaku sedang berada di ambang kehancuran. Pesan itu menghancurkan hatiku. Tubuhku terasa dingin. Tanganku gemetar. Mataku terus menatap layar ponsel yang masih menyala di atas meja. Foto seorang wanita muda. Cantik. Tersenyum bahagia. Dan kalimat di bawahnya masih membuat dadaku sesak. Semalam aku bahagia banget sama kamu. Aku berkedip beberapa kali. Berharap aku salah baca. Berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Kalimat itu tetap ada. Tetap nyata. Dan yang paling menyakitkan, pesan itu dikirim saat suamiku sedang berada di rumah bersamaku. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Arga belum keluar. Aku berdiri mematung. Tidak tahu harus bagaimana. Sebagian diriku ingin langsung membuka semua isi percakapan mereka. Namun sebagian lagi takut. Takut menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan. Takut menemukan bukti bahwa selama ini aku hidup dalam kebohongan. Akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Tanganku perlahan mengambil ponsel itu. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku membuka notifikasi yang masih muncul. Dan saat ruang percakapan terbuka, dunia seakan runtuh di depan mataku. Pesan-pesan mereka begitu banyak. Bukan percakapan beberapa hari. Bukan beberapa minggu. Tapi berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Air mataku langsung menggenang. Karena selama itu pula aku tidak mengetahui apa-apa. Aku mulai membaca satu persatu. Aku kangen. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa makan. Aku senang hari ini bisa ketemu kamu. Kalimat-kalimat sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan seorang istri.
Karena perhatian yang dulu selalu diberikan Arga kepadaku, sekarang diberikan kepada wanita lain. Tanganku semakin gemetar saat membaca pesan berikutnya. Andai aku ketemu kamu lebih dulu. Air mataku langsung jatuh. Karena aku tahu arti kalimat itu. Dan balasan Arga membuat napasku tercekat. Aku juga sering mikir begitu. Aku langsung menutup mulut. Tangisku pecah. Namun aku berusaha tidak bersuara. Karena Arga masih berada di kamar mandi. 11 tahun. 11 tahun aku mendampinginya. 11 tahun aku berjuang bersamanya. Saat dia tidak punya apa-apa. Saat dia gagal. Saat dia bangkrut. Saat dia hampir menyerah. Aku selalu ada. Namun sekarang, dia berkata kepada wanita lain bahwa dia berharap bertemu wanita itu lebih dulu. Aku terus membaca. Meski setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Sampai akhirnya aku menemukan nama wanita itu. Keisha. Usianya 29 tahun. Lebih muda dariku. Dan dari percakapan mereka, jelas sekali hubungan itu bukan sekadar teman. Saat itulah suara pintu kamar mandi terbuka. Aku langsung tersentak. Cepat-cepat meletakkan ponsel kembali. Lalu duduk di sofa seolah tidak terjadi apa-apa. Namun aku tahu wajahku pasti berbeda. Karena aku baru saja melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Arga keluar sambil mengeringkan rambut. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku langsung menunduk. Berusaha menahan tangis. "Nggak apa-apa." Jawabanku terdengar lemah. Arga mengernyit. Namun tidak bertanya lebih jauh. Dia justru mengambil ponselnya. Dan saat melihat layar, aku melihat ekspresinya berubah sesaat. Hanya sesaat. Namun cukup untuk membuatku semakin yakin. Dia takut aku mengetahui sesuatu. Sepanjang hari aku mencoba bersikap normal. Aku memasak, membersihkan rumah, melakukan rutinitas seperti biasa. Namun pikiranku terus kembali pada pesan-pesan itu. Dan setiap kali mengingatnya, dadaku terasa semakin sakit. Malam harinya aku akhirnya tidak sanggup lagi. Saat kami berada di kamar berdua, aku memberanikan diri bertanya, "Mas?" Arga menoleh. "Hekem." Aku menatap wajahnya. Wajah yang sudah 11 tahun menemaniku. Wajah yang dulu selalu membuatku merasa aman. Namun kini justru membuatku takut. Keisha itu siapa? Seketika suasana berubah. Wajah Arga langsung tegang. Sangat tegang. Beberapa detik dia hanya diam. Lalu bertanya balik. "Kenapa?" Aku menelan ludah. Aku lihat pesannya. Kalimat itu membuat Arga berdiri. Cepat. Terlalu cepat. Dan reaksinya jauh dari yang kuharapkan. Karena bukannya merasa bersalah, dia justru terlihat marah. "Kamu buka ponsel aku." Bentaknya. Aku langsung terkejut. Aku nggak sengaja lihat. Lalu aku. "Jadi sekarang kamu mata-matai aku?" Air mataku langsung jatuh. Karena aku tidak menyangka. Orang yang bersalah justru membalikkan keadaan. "Mas," kataku sambil menangis. "Aku cuma mau tahu siapa dia." Namun Arga tidak menjawab. Dia justru mengambil ponselnya. Lalu berjalan menuju pintu. "Aku capek," katanya dingin. "Aku nggak mau ribut." Dan dia meninggalkanku sendirian di kamar. Malam itu aku menangis sampai tertidur. Bukan hanya karena keberadaan Keisha. Tapi karena untuk pertama kalinya, suamiku memilih melindungi wanita lain daripada menjaga perasaanku. Dan jauh di dalam hati, aku mulai takut. Karena aku merasa ini baru permulaan. Dan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan sedang menungguku di depan. Keesokan siangnya, saat sedang berbelanja di pusat perbelanjaan, aku melihat seseorang yang sangat kukenal. Arga. Suamiku. Namun dia tidak sendirian.
Di sampingnya berdiri seorang wanita muda yang tersenyum sambil menggandeng lengannya. Wanita itu adalah Keisha. Dan saat melihat apa yang terjadi setelahnya, hatiku benar-benar hancur. Aku melihat suamiku bersama wanita itu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku berdiri mematung di tengah pusat perbelanjaan. Tanganku yang memegang keranjang belanja perlahan melemas. Karena tepat beberapa meter di depanku, aku melihat suamiku, Arga. Pria yang selama 11 tahun tidur di sampingku. Pria yang selalu mengatakan bahwa aku adalah keluarga terpenting dalam hidupnya. Dan saat itu, dia sedang berjalan bersama wanita lain. Keisha. Aku berharap penglihatanku salah. Aku berharap wanita itu hanya rekan kerja, klien, atau siapapun selain apa yang sedang kupikirkan. Namun harapan itu langsung hancur. Karena Keisha tersenyum manja sambil menggenggam lengan Arga. Dan yang lebih menyakitkan, Arga tidak melepaskannya. Sama sekali tidak. Aku langsung bersembunyi di balik rak promosi. Jantungku berdetak sangat cepat. Tubuhku gemetar. Air mataku mulai menggenang. Namun aku tetap memaksa diri melihat. Karena ada bagian dari diriku yang masih berharap semua ini hanya salah paham. Sayangnya, yang kulihat justru semakin menghancurkan hatiku. Keisha mengambil sebuah kemeja, lalu menempelkannya ke tubuh Arga. Yang ini cocok nggak? Katanya sambil tertawa. Arga ikut tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat. Senyum yang dulu hanya diberikan kepadaku. Bagus. Jawabnya. Keisha terlihat bahagia. Dan Arga terlihat menikmati kebersamaan itu. Seolah mereka adalah pasangan. Seolah aku tidak pernah ada. Air mataku akhirnya jatuh. Aku buru-buru mengusapnya. Namun semakin aku berusaha kuat, semakin sakit rasanya. Karena aku teringat satu hal. Sudah berbulan-bulan Arga tidak pernah mengajakku pergi seperti itu. Sudah berbulan-bulan dia selalu sibuk. Selalu lelah. Selalu punya alasan. Tapi ternyata, waktunya tidak habis. Perhatiannya tidak hilang. Semuanya hanya berpindah kepada wanita lain. Aku mengikuti mereka dari jauh. Bukan karena ingin menjadi penguntit, tapi karena hatiku belum siap menerima kenyataan. Aku masih ingin percaya, masih ingin berharap. Meski harapan itu semakin kecil. Mereka akhirnya masuk ke sebuah restoran. Aku duduk di meja yang cukup jauh. Namun masih bisa melihat mereka. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat dadaku benar-benar hancur. Keisha menyuapi Arga. Dan Arga membiarkannya. Bahkan tertawa. Tertawa bahagia. Tangisku pecah saat itu juga. Aku langsung menunduk. Karena aku tidak sanggup melihat lebih lama. 11 tahun. 11 tahun aku menjadi istrinya. Dan aku tidak ingat kapan terakhir kali kami tertawa seperti itu. Aku hampir memutuskan pulang. Namun sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatku tetap duduk di sana. Karena tiba-tiba Keisha berkata cukup keras hingga suaranya terdengar ke mejaku. Kapan kamu serius sama aku? Aku langsung membeku. Seluruh tubuhku menegang. Karena aku tahu jawaban itu akan menentukan segalanya. Arga terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kasih aku waktu." Keisha langsung cemberut, "Aku capek nunggu. Aku nggak mau terus jadi orang ketiga." Air mataku kembali jatuh, karena wanita itu bahkan mengakui semuanya dengan terang-terangan. Lalu kalimat berikutnya membuat jantungku terasa diremas. "Aku sayang sama kamu," kata Keisha. Arga menatapnya, dan tanpa ragu menjawab, "Aku juga." Aku langsung kehilangan tenaga, karena akhirnya aku mendengar sendiri. Bukan dugaan, bukan kecurigaan, bukan asumsi, melainkan pengakuan langsung dari suamiku sendiri. Aku pulang dalam keadaan hancur. Sepanjang perjalanan aku menangis.
Berkali-kali aku harus berhenti karena tidak sanggup mengendalikan perasaanku. Aku tidak pernah menyangka, tidak pernah, bahwa pria yang selama ini kupercaya sepenuh hati ternyata sedang membangun kehidupan lain di belakangku. Malam harinya Arga pulang seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah siang tadi dia tidak sedang makan malam romantis bersama wanita lain. Dia bahkan bertanya, "Kamu masak apa?" Aku langsung menatapnya. Lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak mengenal pria yang berdiri di depanku. "Mas," kataku pelan. Arga menoleh. "Kenapa?" Air mataku mulai menggenang. "Apa aku kurang buat kamu?" Wajah Arga langsung berubah. Dia tahu. Aku yakin dia tahu. Karena pertanyaan itu tidak mungkin muncul tanpa alasan. Beberapa detik kami saling menatap. Lalu Arga menghela napas panjang. Dan kalimat yang keluar setelah itu membuat seluruh tubuhku terasa dingin. "Aku lagi bingung, Nir." Aku langsung membeku. Karena itu bukan penyangkalan, bukan pembelaan, dan bukan jawaban seorang suami yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Aku menahan tangis. Bingung tentang apa? Arga memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Tentang perasaanku." Saat itulah aku sadar. Aku tidak sedang melawan wanita lain. Aku sedang menghadapi kenyataan bahwa suamiku sudah tidak lagi mencintaiku seperti dulu. Dan yang lebih menyakitkan, aku merasa seseorang sedang menunggu keputusan darinya. Seseorang bernama Keisha. Dan aku mulai takut dengan pilihan yang akan diambil Arga. Dia meminta waktu untuk memilih. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Aku duduk di tepi ranjang. Sedangkan Arga berdiri di dekat jendela kamar. Di antara kami hanya ada beberapa langkah. Tapi rasanya seperti dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Jarak yang tidak bisa dijangkau oleh cinta. Tidak bisa dijangkau oleh air mata. Dan tidak bisa dijangkau oleh 11 tahun pernikahan kami. Kalimat Arga masih terngiang di telingaku. Aku lagi bingung tentang perasaanku. Sakit. Sangat sakit. Karena selama ini aku selalu percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati apapun. Ternyata aku salah. Yang berubah bukan keadaan kami. Yang berubah adalah hatinya. Aku menatapnya. Mataku sudah sembab karena menangis. Jadi selama ini benar. Arga terdiam. Tidak menjawab. Dan diamnya jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan. Karena diam itu adalah pengakuan. "Mas." Suaraku bergetar. "Kamu punya hubungan sama Keisha?" Arga mengusap wajahnya. Terlihat lelah. Namun aku tidak tahu apakah dia lelah karena merasa bersalah, atau lelah karena ketahuan. Beberapa detik kemudian dia menjawab, "Aku nggak pernah niat menyakiti kamu." Air mataku langsung jatuh. Karena lagi-lagi dia tidak menjawab pertanyaanku. "Jawab aku." Kataku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memaksa. Aku tidak peduli lagi terlihat lemah. Tidak peduli terlihat menyedihkan. Aku hanya ingin mendengar kebenaran. "Kamu mencintai dia." Arga memejamkan mata. Lama sekali. Lalu perlahan mengangguk. Dunia terasa runtuh saat itu juga. Aku menangis. Benar-benar menangis. Tangisku tidak bisa lagi kutahan. Karena semua ketakutan yang selama ini kusimpan ternyata benar. Wanita itu bukan sekadar godaan sesaat. Bukan sekadar teman dekat. Dia adalah seseorang yang berhasil masuk ke hati suamiku. Kenapa? Aku terus menangis. Apa salahku? Arga langsung menatapku. "Ini bukan salah kamu." Aku tertawa pahit. "Kalau bukan salahku, kenapa kamu jatuh cinta sama orang lain?" Arga tidak mampu menjawab. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki keadaan. Malam itu kami berbicara berjam-jam. Atau lebih tepatnya, aku bertanya.
Dan Arga menjawab seperlunya. Aku baru tahu bahwa Keisha sudah hadir dalam hidupnya hampir 1 tahun. 1 tahun. Bayangkan. 1 tahun aku hidup dalam kebohongan tanpa menyadarinya. Yang paling menyakitkan adalah saat aku bertanya, "Apa kamu masih cinta sama aku?" Arga tidak langsung menjawab. Dan keterlambatan itu sudah menjadi jawaban. Namun akhirnya dia berkata, "Aku sayang sama kamu." Aku langsung menutup mata. Karena aku tahu, sayang dan cinta adalah 2 hal yang berbeda. Dan aku tahu persis apa yang tidak dia ucapkan. Malam semakin larut. Tangisku mulai mereda. Bukan karena rasa sakitnya berkurang, tapi karena aku sudah terlalu lelah. Terlalu hancur. Lalu tiba-tiba Arga berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. "Kasih aku waktu." Aku langsung menoleh. Waktu untuk apa? Dia menarik napas panjang. Kemudian mengucapkan kalimat yang membuat dadaku seperti diremas. Aku harus memilih. Aku langsung membeku. Benar-benar membeku. Memilih. Kata itu begitu sederhana. Namun malam itu terasa lebih tajam dari pisau. Karena yang sedang dibicarakan bukan pekerjaan. Bukan rumah. Bukan bisnis, melainkan manusia. Aku dan wanita itu. Jadi sekarang aku harus menunggu. Air mataku kembali jatuh. Menunggu suamiku memutuskan mau bersama istrinya atau selingkuhannya. Arga menunduk. Tidak berani menatapku. Dan sikap itu membuatku semakin terluka. Aku bangkit dari ranjang. Lalu berjalan menuju lemari. Mengambil album foto pernikahan kami. Album yang selama bertahun-tahun kusimpan baik-baik. Aku membuka halaman demi halaman. Foto saat akad. Foto saat resepsi. Foto saat kami masih hidup sederhana. Foto saat kami tertawa bersama. Semua kenangan itu kini terasa seperti milik orang lain. Aku menunjukkan album itu kepada Arga. "Lihat," kataku. Suaraku bergetar. Aku ada saat kamu gak punya apa-apa. Aku ada saat semua orang meragukan kamu. Aku ada saat kamu gagal. Tangisku pecah lagi. Tapi sekarang kamu bilang mau memilih. Arga terlihat sangat terpukul. Namun saat itu aku tidak peduli. Karena aku yang lebih hancur. Keesokan paginya aku bangun dengan mata bengkak. Namun yang membuatku lebih sakit adalah kenyataan bahwa Arga tidak berubah pikiran. Dia tetap meminta waktu. Tetap tidak bisa meninggalkan Keisha. Dan tetap tidak bisa memilihku. Sore harinya aku menerima telepon dari seseorang yang tidak pernah kuduga. Orang itu adalah Bu Rini, ibu mertuaku. Dan kalimat pertama yang beliau ucapkan membuat jantungku langsung berdebar. "Nirmala, besok datang ke rumah ibu." Aku terdiam. "Ada apa, Bu?" Suara Bu Rini terdengar berat, sangat berat. Lalu beliau berkata, "Besok Arga harus membuat keputusan di depan keluarga." Tubuhku langsung menegang. Karena aku tahu, hari yang paling kutakuti akhirnya datang. Dan aku tidak yakin siap mendengar pilihan yang akan diucapkan suamiku. Aku pilih dia. Aku hampir tidak tidur semalaman. Ucapan Bu Rini terus terngiang di kepalaku. Besok Arga harus membuat keputusan di depan keluarga. Keputusan. Satu kata itu terasa begitu menakutkan. Karena aku tahu apa maksudnya. Aku tahu siapa yang harus dipilih. Dan aku tahu ada kemungkinan besar aku akan kehilangan suamiku hari itu. Pagi datang terlalu cepat. Mataku bengkak karena menangis sepanjang malam. Namun aku tetap datang ke rumah Bu Rini. Rumah yang sudah sangat akrab bagiku selama 11 tahun terakhir. Rumah tempat aku diterima sebagai menantu. Rumah tempat aku merayakan banyak hari bahagia. Dan mungkin, rumah yang akan menjadi saksi kehancuran rumah tanggaku. Saat aku tiba, ruang tamu sudah penuh. Ada Bu Rini. Ada beberapa paman dan bibi dari keluarga Arga.
Bahkan Dita yang sudah seperti saudara bagiku ikut datang menemani. Suasana terasa tegang. Tidak ada yang banyak bicara. Karena semua orang tahu alasan pertemuan itu. Beberapa menit kemudian Arga datang. Dan saat melihat siapa yang berjalan di sampingnya, dadaku langsung terasa sesak. Keisha. Wanita itu datang bersama Arga. Dengan percaya diri. Dengan senyum tipis di wajahnya. Seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Aku menunduk. Berusaha menahan air mata. Karena aku tidak ingin terlihat lemah di depan semua orang. Meski sebenarnya hatiku sudah hancur berkeping-keping. Burini menjadi orang pertama yang berbicara. Wajah wanita tua itu terlihat lelah. Sangat lelah. Mungkin karena selama beberapa hari terakhir dia juga menangis. Arga, katanya pelan. Hari ini ibu cuma mau satu hal. Arga diam. Buat keputusan. Ruangan langsung sunyi. Sunyi yang begitu menyesakkan. Burini menatap anaknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Nirmala sudah menemani kamu 11 tahun. Dia ada saat kamu susah. Dia ada saat kamu gagal. Air mata mulai menggenang di mataku. Karena semua orang di ruangan itu tahu. Aku tidak pernah meninggalkan Arga. Tidak pernah. Kalau kamu masih punya hati. Lanjut Burini. Pilih keluargamu. Aku melihat Keisha langsung menegang. Namun dia tetap diam. Sedangkan Arga hanya menunduk. Beberapa detik berlalu. Lalu berubah menjadi menit. Tidak ada yang bicara. Semua menunggu jawaban Arga. Termasuk aku. Dengan jantung yang hampir berhenti berdetak. Akhirnya Arga berdiri. Aku langsung menggenggam tangan sendiri. Tubuhku gemetar. Karena aku tahu. Sebentar lagi hidupku akan berubah. Entah menjadi lebih baik. Atau justru lebih buruk. Arga menarik napas panjang. Lalu menatap semua orang satu persatu. Tatapannya berhenti di wajahku. Dan untuk sesaat, aku melihat keraguan di matanya. Aku berharap, sangat berharap, bahwa 11 tahun bersama masih berarti. Bahwa semua kenangan kami masih hidup di hatinya. Namun harapan itu hancur beberapa detik kemudian. Karena Arga berjalan ke arah Keisha. Lalu menggenggam tangan wanita itu. Aku langsung membeku. Seluruh tubuhku terasa dingin. Dan saat itulah kalimat yang menghancurkan hidupku akhirnya keluar dari mulutnya. Aku pilih dia. Dunia seakan runtuh. Aku tidak mendengar apapun setelah itu. Tidak mendengar tangisan. Tidak mendengar suara orang-orang yang terkejut. Aku hanya mendengar gema kalimat itu berulang-ulang di kepalaku. Aku pilih dia. Aku pilih dia. Aku pilih dia. Air mataku jatuh tanpa bisa dihentikan. 11 tahun. 11 tahun hidupku. 11 tahun perjuangan. 11 tahun kesetiaan. Dikalahkan oleh seseorang yang bahkan belum 1 tahun hadir dalam hidupnya. Arga. Suara Burini terdengar keras. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wanita itu benar-benar marah. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Arga terlihat terpukul. Namun dia tidak melepaskan tangan Keisha. Tidak sedikit pun. Maaf, Bu. Katanya pelan. Aku nggak bisa bohong sama perasaanku. Kalimat itu membuatku hampir tertawa pahit. Karena ternyata kesetiaan sekarang kalah oleh alasan bernama perasaan. Burini menangis. Benar-benar menangis. Suatu hari kamu akan menyesal. Katanya. Namun Arga tetap diam. Dan Keisha justru berdiri semakin dekat dengannya. Aku tidak sanggup melihat lebih lama. Aku berdiri. Menghapus air mata. Lalu menatap Arga untuk terakhir kalinya. Pria yang selama ini menjadi pusat hidupku. Pria yang kini memilih wanita lain di depan keluarganya sendiri. Terima kasih. Kataku pelan. Semua orang langsung menatapku. Karena hari ini aku akhirnya tahu. Suaraku bergetar.
Namun aku memaksa diri tetap berdiri tegak, bahwa aku berjuang sendirian. Tangisku akhirnya pecah, dan tanpa menunggu siapapun, aku berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan semua yang selama ini kuanggap rumah. Saat aku melangkah menuju gerbang, aku mendengar suara tangisan Bu Rini dari dalam rumah. Namun aku tidak menoleh, karena jika aku menoleh, aku tahu aku akan runtuh. Hari itu aku pergi, dengan hati yang hancur, dengan luka yang tidak bisa dijelaskan, dan tanpa aku sadari, keputusan Arga yang terdengar begitu yakin hari itu, akan menjadi awal dari kehancuran hidupnya sendiri. Karena tepat 7 hari setelah dia berkata, "Aku pilih dia." Sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah total. Aku pergi, dan ibu mertuaku menangis. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai ke rumah Dita hari itu. Sepanjang perjalanan, pandanganku buram karena air mata. Tanganku terus gemetar. Dan kalimat Arga masih terus terngiang di kepalaku. Aku pilih dia. Setiap kali mengingatnya, dadaku terasa semakin sakit. Seolah ada sesuatu yang diremas kuat-kuat di dalam sana. Dita langsung memelukku saat membuka pintu. Aku bahkan belum sempat bicara. Belum sempat menjelaskan apapun. Namun mungkin wajahku sudah cukup menjelaskan semuanya. Karena begitu melihatku, mata Dita langsung berkaca-kaca. Dia benar-benar memilih wanita itu. Aku hanya mengangguk, lalu menangis sejadi-jadinya. Hari itu aku menangis sampai tidak memiliki tenaga lagi. Aku tidak makan, tidak tidur, tidak ingin bicara dengan siapapun. Aku hanya berbaring memandangi langit-langit kamar tamu milik Dita. Mencoba menerima kenyataan bahwa pernikahanku sudah berakhir, bahwa suamiku memilih orang lain, dan yang paling menyakitkan, dia melakukannya di depan seluruh keluarga. Malam harinya ponselku terus berdering. Ada puluhan pesan masuk. Sebagian dari keluarga. Sebagian dari teman-teman. Namun hanya satu nama yang membuatku membuka pesan itu. Bu Rini. Tanganku gemetar saat membaca pesannya. Maafkan Arga. Air mataku langsung jatuh lagi. Lalu pesan berikutnya masuk. Ibu malu. Tangisku pecah. Karena aku tahu. Bu Rini tidak pernah menyetujui hubungan Arga dengan Keisha. Tidak pernah. Beberapa menit kemudian teleponku berdering. Bu Rini menelepon. Aku sempat ragu. Namun akhirnya kuangkat. Belum sempat aku bicara, aku langsung mendengar suara tangisan di seberang sana. Tangisan seorang ibu. Tangisan yang sangat sedih. Nirmala. Suaranya bergetar. Maafkan ibu. Aku langsung ikut menangis. Jangan bilang begitu, Bu. Namun Bu Rini terus menangis. Kamu menantu terbaik yang pernah ibu punya. Air mataku semakin deras. Karena kalimat itu datang di saat aku sedang merasa tidak berharga, tidak diinginkan, dan dibuang. Ibu gagal mendidik Arga. Isaknya. Ibu gagal menjaga rumah tangga kalian. Aku memejamkan mata. Karena aku tahu. Ini bukan salah Bu Rini. Tidak sedikit pun. Telepon itu berlangsung hampir 1 jam. Sebagian besar diisi tangisan. Tangis seorang ibu yang kehilangan menantu yang sudah dianggap anak sendiri. Dan tangisku sebagai seorang wanita yang baru saja kehilangan suaminya. Sementara itu, di tempat lain, Arga sedang memulai hidup barunya. Setidaknya itulah yang kudengar. Hari kedua setelah perpisahan kami, Dita tanpa sengaja melihat unggahan media sosial Keisha. Foto makan malam romantis. Foto liburan. Foto tangan mereka saling menggenggam. Dan yang paling menyakitkan, ada foto Arga tersenyum sangat bahagia. Dita langsung marah. Kurang ajar, gerutunya. Namun aku hanya diam. Karena aku sudah terlalu lelah untuk marah. Hari ketiga. Hari keempat.
Hari kelima. Aku mulai mencoba bangkit. Aku mulai membantu Dita di butik kecil miliknya. Aku mulai belajar menerima kenyataan. Meski setiap malam aku masih menangis diam-diam. Sampai akhirnya, memasuki hari ke-6. Sesuatu yang aneh mulai terjadi. Malam itu Bu Rini kembali menelepon. Namun kali ini suaranya terdengar berbeda. Lebih cemas. Lebih panik. Nirmala. Katanya. Ibu nggak tenang. Aku langsung duduk. Kenapa, Bu? Bu Rini terdiam beberapa detik. Lalu berkata, Keisha itu bukan orang baik. Jantungku langsung berdebar. Maksud Ibu? Tanyaku. Namun Bu Rini justru berkata sesuatu yang membuatku bingung. Ibu pernah melihat matanya. Dan Ibu nggak percaya sama dia. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena saat itu aku mengira semuanya sudah selesai. Aku mengira Arga sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku mengira mereka sedang hidup bahagia. Namun ternyata, aku salah. Sangat salah. Karena tepat keesokan harinya, hari ke-7 setelah Arga memilih Keisha, sebuah telepon masuk ke ponselku dari nomor yang tidak kukenal. Dan saat aku mengangkatnya, suara di seberang sana membuat seluruh tubuhku membeku. Karena itu suara Arga. Suara yang terdengar panik, hancur, dan sedang menangis. Nir. Isaknya. Tolong aku. Dan sejak detik itulah, hidup Arga mulai berubah total. 7 hari kemudian, dia menangis memohon tolong. Tanganku langsung membeku. Ponsel yang sedang kupegang hampir terjatuh. Karena suara yang kudengar dari seberang sana benar-benar tidak seperti Arga yang kukenal. Suara itu penuh kepanikan, penuh ketakutan. Dan yang paling mengejutkan, dia sedang menangis. Nir. Isaknya. Tolong aku. Aku tidak langsung menjawab. Karena selama beberapa detik otakku masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi. 7 hari lalu, pria ini berdiri di depan keluarganya, menggenggam tangan wanita lain, lalu mengatakan dengan yakin, "Aku pilih dia." Dan sekarang, dia meneleponku sambil menangis. "Ada apa?" Tanyaku dingin. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berbicara tanpa kelembutan, tanpa perhatian, tanpa rasa khawatir. Karena hatiku masih terlalu terluka. Di seberang sana terdengar suara napas berat. Lalu Arga berkata dengan suara bergetar. Aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Aku memejamkan mata. Sebagian diriku ingin langsung menutup telepon. Namun sebagian lagi tetap mendengarkan. Keisha pergi. Katanya. Aku langsung terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Pergi. Ulangku. Maksudnya. Arga menangis lagi. Tangis yang membuatku hampir tidak mengenali suaranya sendiri. Dia hilang. Dia bawa uang perusahaan. Tubuhku langsung menegang. Aku bahkan sempat mengira aku salah dengar. Karena informasi itu terlalu mengejutkan. Terlalu cepat. Dan terlalu tidak masuk akal. Apa? Kataku. Keisha ambil uang perusahaan. Arga mengiyakan. Tangisnya semakin keras. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak perpisahan kami, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan bahagia. Bukan puas. Tapi keterkejutan. Karena aku tidak pernah membayangkan semuanya akan terjadi secepat ini. Arga mulai bercerita. Ternyata setelah aku pergi, dia langsung tinggal bersama Keisha. Mereka menghabiskan waktu bersama. Pergi makan. Pergi berlibur. Mengunggah foto-foto bahagia. Persis seperti yang kulihat di media sosial. Namun perlahan, sifat asli Keisha mulai muncul. Dia mulai meminta akses keuangan. Meminta ikut mengurus beberapa urusan bisnis. Meminta dikenalkan kepada orang-orang penting di perusahaan. Awalnya Arga tidak curiga.
Karena dia sedang jatuh cinta. Dan orang yang sedang jatuh cinta seringkali kehilangan kewaspadaan. Aku bodoh, Nir. Isaknya. Aku benar-benar bodoh. Aku hanya diam. Karena aku tidak tahu harus menjawab apa. Lalu 2 hari lalu, Keisha meminta beberapa dokumen perusahaan. Katanya untuk membantu. Katanya untuk meringankan beban Arga. Dan Arga memberikannya. Tanpa berpikir panjang. Kemarin pagi, Keisha menghilang. Tidak bisa dihubungi. Nomornya mati. Media sosialnya hilang. Dan yang paling mengejutkan, beberapa rekening perusahaan kosong. Aku langsung memejamkan mata. Karena sekarang semuanya mulai masuk akal. Bu Rini benar. Wanita itu memang tidak pernah terlihat tulus. Berapa? Tanyaku pelan. Suara Arga bergetar saat menjawab. Hampir 3 miliar. Aku langsung membeku. 3 miliar. Bukan angka kecil. Sama sekali bukan. Tangis Arga semakin keras. Aku hancur, Nir. Aku benar-benar hancur. Untuk beberapa detik aku tidak bisa bicara. Karena pria yang dulu terlihat begitu yakin memilih Keisha, sekarang terdengar seperti orang yang kehilangan segalanya. Namun cerita buruk itu ternyata belum selesai. Karena beberapa detik kemudian Arga berkata sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Bukan cuma uang. Aku langsung menegang. Maksudnya? Arga terdiam. Lalu menjawab dengan suara nyaris tidak terdengar. Dia juga membawa data klien. Jantungku langsung berdetak keras. Karena aku tahu apa artinya. Kalau data klien jatuh ke tangan yang salah, maka bisnis Arga bisa hancur total. Bukan hanya kehilangan uang, tapi kehilangan kepercayaan. Dan dalam dunia usaha, kepercayaan jauh lebih mahal daripada uang. Aku mendengar Arga menangis lagi. Tangisan yang kini terdengar lebih putus asa. Aku nggak tahu harus bagaimana. Semua orang marah. Semua orang menyalahkan aku. Air mataku mulai menggenang. Bukan karena aku ingin kembali kepadanya. Bukan. Tapi karena aku pernah mencintainya. Dan melihat seseorang jatuh sehancur itu tetap terasa menyakitkan. Namun yang paling mengejutkan belum datang. Karena tepat sebelum telepon ditutup, Arga mengatakan satu kalimat yang membuatku membeku. Nir. Suaranya sangat lemah. Ternyata Keisha nggak pernah mencintaiku. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa karma kadang tidak datang bertahun-tahun kemudian. Kadang ia datang hanya dalam hitungan hari. Namun aku belum tahu bahwa kejatuhan Arga baru saja dimulai. Karena keesokan paginya, sebuah berita yang jauh lebih buruk akan menghancurkan seluruh hidupnya. Wanita itu ternyata hanya mengincar hartanya. Setelah telepon dengan Arga berakhir, aku duduk lama di tepi ranjang. Pikiranku kosong. Perasaanku campur aduk. Aku tidak tahu harus sedih atau marah. Karena pria yang menghancurkan hatiku kini sedang merasakan akibat dari pilihannya sendiri. Dita yang sejak tadi memperhatikanku akhirnya bertanya. Dia bilang apa? Aku menghela napas panjang. Lalu menceritakan semuanya. Tentang uang perusahaan yang hilang. Tentang Keisha yang menghilang. Tentang data klien yang dibawa kabur. Dan tentang tangisan Arga yang terdengar begitu putus asa. Dita langsung menggeleng. Aku nggak kaget. Katanya. Aku menoleh. Maksud kamu? Dita menyilangkan tangan. Lalu berkata pelan. Sejak awal aku nggak percaya sama perempuan itu. Aku terdiam. Karena jujur saja, aku juga pernah merasakan hal yang sama. Namun saat itu aku terlalu sibuk menyelamatkan rumah tanggaku. Terlalu sibuk mempertahankan Arga. Sampai tidak sempat memikirkan siapa sebenarnya Keisha. Malam itu aku tidak bisa tidur. Namun bukan karena memikirkan Arga. Melainkan karena satu pertanyaan. Siapa sebenarnya Keisha?
Kalau dia hanya ingin menjadi pasangan Arga, kenapa harus membawa uang? Kenapa harus mencuri data perusahaan? Kenapa harus menghilang? Semakin kupikirkan, semakin jelas bahwa semua ini sudah direncanakan. Keesokan paginya aku dikejutkan oleh telepon dari Bu Rini. Namun kali ini suara beliau terdengar jauh lebih panik daripada sebelumnya. "Nirmala," katanya terburu-buru. "Arga kena masalah besar." Jantungku langsung berdebar. "Masalah apa lagi?" tanyaku. Dan jawaban Bu Rini membuatku membeku. Klien-klien besar mulai membatalkan kerjasama. Aku langsung duduk. Karena aku tahu betapa berbahayanya kabar itu. Dalam dunia usaha, sekali kepercayaan rusak, akan sangat sulit diperbaiki. Dan sekarang data klien sudah bocor. Orang-orang mulai panik. Orang-orang mulai curiga. Semalam ada 3 klien besar yang mundur, kata Bu Rini sambil menangis. Pagi ini 2 lagi. Aku langsung memejamkan mata. Karena angka itu sangat besar. Sangat berbahaya. Namun ternyata itu belum semuanya. Beberapa jam kemudian, sebuah berita menyebar di kalangan pebisnis kota. Berita yang membuat nama Arga semakin terpuruk. Seseorang menyebarkan informasi internal perusahaan. Data kontrak. Daftar pelanggan. Bahkan beberapa informasi rahasia. Dan semua jejak mengarah kepada satu orang. Ke Isha. Arga berusaha menghubunginya. Namun sia-sia. Nomornya tidak aktif. Alamat apartemennya kosong. Media sosialnya menghilang. Seolah wanita itu tidak pernah ada. Sore harinya, aku kembali menerima telepon dari Arga. Namun kali ini suaranya jauh lebih lemah. "Nir," katanya pelan. Aku baru tahu sesuatu. Entah kenapa bulu kuduku langsung meremang. "Apa?" tanyaku. Beberapa detik Arga tidak menjawab. Seolah dia sendiri kesulitan mengatakannya. Lalu akhirnya dia berkata, "Keisha ternyata pernah melakukan hal yang sama." Aku langsung membeku. "Apa maksudmu?" Arga menghela napas panjang. "Sebelum kenal aku, dia pernah dekat dengan pengusaha lain." Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Dan setelah mendapatkan akses bisnis, dia menghilang. Aku langsung memejamkan mata. Karena sekarang semuanya semakin jelas. Keisha bukan korban. Bukan wanita yang jatuh cinta. Bukan wanita yang memperjuangkan hubungan. Dia sedang menjalankan permainan yang sama. Berulang kali. Dengan target yang berbeda. Dan Arga menjadi salah satu korbannya. Tangis terdengar lagi dari seberang telepon. Aku menghancurkan hidupku sendiri. Isaknya. Namun saat itu aku belum mengetahui fakta yang paling mengejutkan. Fakta yang bahkan membuat Bu Rini jatuh terduduk saat mendengarnya. Karena malam harinya, seorang mantan rekan kerja Keisha datang menemui Arga. Dan wanita itu membawa sebuah map. Map yang berisi bukti-bukti mengejutkan. Bukti yang menunjukkan bahwa hubungan Keisha dengan Arga mungkin sejak awal tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ternyata aku bukan korban pertama. Malam itu hujan turun deras. Aku sedang membantu Dita menutup butik ketika ponselku bergetar. Nama Bu Rini muncul di layar. Entah kenapa perasaanku langsung tidak enak. Sejak Arga memilih Keisha, setiap telepon dari keluarga mereka hampir selalu membawa kabar buruk. Dan malam itu ternyata tidak berbeda. Begitu kuangkat, suara Bu Rini terdengar gemetar. "Nirmala." Aku langsung menegang. "Ada apa, Bu?" Beberapa detik beliau tidak menjawab. Lalu berkata pelan, "Ke rumah Ibu sebentar." Jantungku berdetak lebih cepat. "Sekarang?" "Iya." Suara Bu Rini terdengar sangat serius. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." 1 jam kemudian aku sampai di rumahnya. Rumah yang dulu sering kudatangi sebagai menantu. Kini terasa asing, sepi, dan penuh kesedihan.
Saat masuk ke ruang tamu, aku melihat Arga duduk di sofa. Aku hampir tidak mengenalinya. Dalam waktu seminggu wajahnya berubah drastis. Matanya cekung, janggutnya tidak terurus, dan tatapannya kosong. Seperti orang yang kehilangan arah hidup. Di meja ruang tamu ada sebuah map coklat, tebal, penuh dokumen. Dan di sampingnya duduk seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Usianya sekitar 40 tahun. Wajahnya terlihat lelah. Namun sorot matanya tajam. Ini Bu Maya, kata Bu Rini. Dia dulu pernah bekerja dengan Keisha. Aku langsung duduk. Perasaanku semakin tidak tenang. Wanita itu menatapku. Lalu menghela napas panjang. Saya minta maaf, katanya. Kalau saja saya datang lebih cepat. Arga langsung menunduk. Sedangkan aku semakin bingung. Sebenarnya ada apa? Tanyaku. Bu Maya membuka map tersebut. Lalu mengeluarkan beberapa foto, beberapa dokumen, dan beberapa salinan laporan. Saat melihatnya, aku langsung membeku. Karena hampir semua dokumen itu berkaitan dengan satu nama, Keisha. Perempuan itu bukan pertama kali melakukan ini, kata Bu Maya. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang bicara. Bu Maya mulai menjelaskan. Beberapa tahun lalu, Keisha pernah bekerja di sebuah perusahaan besar. Awalnya dia terlihat baik, ramah, pintar, dan sangat mudah membuat orang percaya. Lalu dia mulai dekat dengan salah satu direktur. Hubungan mereka berkembang. Sampai akhirnya pria itu jatuh cinta. Sama seperti Arga. Beberapa bulan kemudian, uang perusahaan hilang. Data pelanggan bocor. Dan Keisha menghilang. Tubuhku langsung merinding. Karena ceritanya hampir sama persis. Sangat mirip. Terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Lalu, tanyaku pelan. Bu Maya mengeluarkan foto lain. Dan saat melihat foto itu, bahkan Arga langsung membeku. Di foto tersebut terlihat Keisha sedang tersenyum bersama seorang pria. Bukan Arga. Pria lain. Foto berikutnya. Keisha bersama pria berbeda lagi. Foto berikutnya. Pria berbeda lagi. Aku langsung menutup mulut. Karena kini semuanya menjadi jelas. Bukan satu. Bukan dua, tapi beberapa pria. Dan semuanya pengusaha. Semuanya memiliki perusahaan. Semuanya memiliki aset besar. Air mata mulai mengalir di wajah Arga. Jadi aku cuma target, bisiknya. Bu Maya menunduk. Lalu menjawab, kemungkinan besar iya. Tangis Arga pecah saat itu juga. Karena untuk pertama kalinya dia menyadari kenyataan yang sebenarnya. Keisha tidak memilih dirinya. Keisha memilih hartanya. Keisha memilih akses bisnisnya. Keisha memilih apa yang bisa dia ambil. Dan yang lebih menyakitkan, demi wanita itu, Arga telah menghancurkan rumah tangganya sendiri. Aku melihat pria yang pernah sangat kucintai itu menangis. Menangis seperti anak kecil. Namun entah kenapa, aku tidak merasa menang. Tidak merasa puas. Yang kurasakan hanya sedih. Sangat sedih. Karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Saat itulah Bu Maya mengeluarkan satu dokumen terakhir. Dokumen yang sejak tadi belum dibuka. Tangannya terlihat gemetar. Saya sebenarnya datang bukan cuma untuk ini, katanya. Jantungku langsung berdebar. Karena ternyata masih ada sesuatu yang lebih besar. Bu Maya meletakkan dokumen tersebut di atas meja. Lalu berkata pelan, Keisha tidak bekerja sendirian. Aku langsung membeku. Arga juga mengangkat kepala. Maksudnya? Tanya Arga. Bu Maya menatap kami satu persatu. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan seketika sunyi. Ada seseorang di dalam perusahaanmu yang membantu Keisha sejak awal. Dan saat itulah aku sadar.
Pengkhianatan yang dialami Arga ternyata jauh lebih dalam daripada yang pernah kami bayangkan. Pengkhianat itu ternyata orang kepercayaannya sendiri. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berbicara. Aku bahkan bisa mendengar suara detak jam di ruang tamu Bu Rini. Karena kalimat yang baru saja diucapkan Bu Maya benar-benar mengejutkan. Ada seseorang di dalam perusahaanmu yang membantu Keisha sejak awal. Aku langsung menatap Arga. Wajahnya pucat. Sangat pucat. Seolah dia baru saja menerima pukulan yang lebih keras daripada kehilangan uang miliaran rupiah. Siapa? Suara Arga terdengar parau. Nyaris tidak terdengar. Bu Maya menghela napas panjang. Lalu membuka dokumen terakhir yang ada di dalam map. Di sana terdapat beberapa salinan transfer, riwayat komunikasi, dan foto-foto hasil cetakan. Tanganku mulai dingin. Karena semakin banyak bukti yang diperlihatkan, semakin jelas bahwa semua ini bukan kejadian mendadak. Ini sudah direncanakan, sudah disusun dengan rapi, selama beberapa bulan terakhir. Kata Bu Maya, Keisha mendapatkan informasi internal perusahaanmu. Arga langsung menggeleng. Nggak mungkin. Katanya, data itu cuma bisa diakses orang tertentu. Bu Maya menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Itulah masalahnya. Jantungku berdetak semakin cepat, karena aku mulai memahami kemana arah pembicaraan ini. Orang yang membantu Keisha bukan pegawai biasa, bukan staf baru, bukan orang luar, melainkan seseorang yang dipercaya. Seseorang yang memiliki akses. Seseorang yang dekat dengan Arga. Bu Maya akhirnya mengeluarkan satu lembar foto. Dan saat foto itu diletakkan di atas meja, Arga langsung membeku. Aku ikut melihat. Lalu napasku tertahan. Karena di foto itu terlihat Keisha sedang duduk di sebuah kafe. Dan di depannya ada seorang pria. Pria yang sangat dikenal Arga. Pria yang selama bertahun-tahun bekerja bersamanya. Pria yang sering datang ke rumah. Pria yang dianggap seperti adik sendiri. Namanya Fajar. Manajer operasional perusahaan Arga. Enggak. Bisik Arga. Enggak mungkin. Tangannya mulai gemetar. Fajar enggak mungkin ngelakuin ini. Namun Bu Maya tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyerahkan foto berikutnya. Lalu foto berikutnya. Dan berikutnya lagi. Semua memperlihatkan Fajar dan Keisha bertemu diam-diam. Berulang kali. Di tempat berbeda. Pada tanggal yang berbeda. Wajah Arga semakin hancur. Karena Fajar bukan sekadar pegawai. Dia sahabatnya. Orang yang menemani perjalanan bisnisnya selama hampir 10 tahun. Orang yang selama ini diberi kepercayaan penuh. Dan ternyata, orang itulah yang menusuknya dari belakang. Kenapa? Bisik Arga. Air matanya mulai jatuh lagi. Kenapa dia lakukan ini? Bu Maya menunduk. Karena uang. Jawabnya singkat. Kadang alasan terbesar memang sesederhana itu. Uang, keserakahan, dan kesempatan. Aku melihat Arga menutup wajahnya, lalu menangis. Bukan karena kehilangan bisnis, bukan karena kehilangan aset, tapi karena kehilangan kepercayaan. Karena dikhianati oleh orang yang selama ini dianggap keluarga. Namun penderitaan Arga ternyata belum selesai. Karena tepat saat itu, ponselnya berdering. Nomor kantor. Arga mengangkat dengan tangan gemetar. Dan beberapa detik kemudian, wajahnya berubah semakin pucat. Apa? Katanya. Semua orang langsung menatapnya. Bagaimana bisa? Suara Arga mulai bergetar. Lalu perlahan ponselnya turun dari telinga. Matanya kosong. Benar-benar kosong. Bu Rini langsung berdiri. Ada apa? Arga menelan ludah. Namun suaranya hampir tidak keluar. Bang. Kami semua menunggu. Bank membekukan sebagian rekening perusahaan. Tubuhku langsung membeku.
Karena itu berarti masalahnya sudah jauh lebih besar. Bukan sekadar pencurian. Bukan sekadar pengkhianatan. Kini bisnisnya benar-benar berada di ambang kehancuran. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang pria yang dulu begitu percaya diri, begitu yakin dengan pilihannya, kini benar-benar kehilangan segalanya. Namun tak seorang pun menyadari bahwa ujian terbesar Arga ternyata bukan kehilangan uang, bukan kehilangan perusahaan, dan bukan kehilangan Keisha. Karena malam itu juga, telepon dari rumah sakit datang. Dan kabar yang dibawa membuat Bu Rini langsung jatuh terduduk sambil menangis. Ibu mertuaku masuk rumah sakit. Ruangan langsung sunyi. Setelah telepon dari bank berakhir, tidak ada seorang pun yang berbicara. Arga hanya duduk dengan tatapan kosong. Seolah semua tenaga dalam tubuhnya sudah habis. Dalam waktu 7 hari, dia kehilangan wanita yang dipilihnya. Kehilangan uang perusahaan. Kehilangan kepercayaan klien. Dan sekarang sebagian rekening bisnisnya dibekukan. Aku melihat Bu Rini diam sejak tadi. Wanita itu tampak sangat pucat. Tangannya terus memegang dadanya. Namun perhatian kami terlalu fokus kepada Arga. Sampai akhirnya sesuatu terjadi. Bu! Panggilku pelan. Karena aku melihat wajah beliau semakin pucat. Bu Rini mencoba tersenyum. Namun senyum itu terlihat dipaksakan. Ibu nggak apa-apa? Katanya. Tapi beberapa detik kemudian, gelas di tangannya terjatuh ke lantai. Tubuhnya langsung limbung. Bu! Teriak Arga. Aku langsung berlari. Begitu juga Dita. Namun tubuh Bu Rini sudah lebih dulu terjatuh ke sofa. Wajahnya pucat sekali. Napasnya berat. Bu! Bu! Arga mulai panik. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan ibunya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di wajahnya. Bukan takut kehilangan uang. Bukan takut kehilangan perusahaan. Melainkan takut kehilangan ibunya. Ambulans datang beberapa menit kemudian. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Arga tidak berhenti menangis. Ini salah aku. Ulangnya berkali-kali. Semua salah aku. Aku hanya diam. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar menyesali semua yang terjadi. Setibanya di rumah sakit, Bu Rini langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Kami menunggu di luar. Suasana terasa sangat berat. Arga duduk membungkuk. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Aku belum pernah melihatnya sehancur ini. Dan entah kenapa, melihatnya seperti itu tidak membuatku bahagia. Yang ada justru rasa sedih. Karena semua ini sebenarnya bisa dihindari. Kalau saja dia tidak mengkhianati keluarganya. Kalau saja dia tidak memilih Keisha. Kalau saja dia mendengarkan ibunya. Namun semua kata, kalau, sudah terlambat. Hampir 1 jam kemudian, dokter akhirnya keluar. Kami semua langsung berdiri. Keluarga Ibu Rini. Tanya dokter. Arga langsung maju. Saya anaknya. Dokter mengangguk. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat wajah Arga berubah. Kondisi beliau sangat lelah secara fisik dan emosional. Air mata mulai menggenang di mata Arga. Dokter melanjutkan. Beliau mengalami tekanan yang cukup berat selama beberapa waktu. Aku langsung menunduk. Karena kami semua tahu apa penyebabnya. Konflik keluarga, pengkhianatan, dan kehancuran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Untuk sementara beliau harus dirawat. Kata dokter. Arga langsung mengangguk. Namun setelah dokter pergi, dia tidak bergerak. Dia hanya berdiri mematung. Lalu perlahan menangis lagi. Aku anak yang gagal. Bisiknya, air mataku ikut jatuh. Karena kalimat itu keluar dari seseorang yang akhirnya menyadari akibat dari keputusannya. Malam itu kami bergantian menjaga Bu Rini. Saat beliau akhirnya sadar, orang pertama yang dicari adalah Arga.
Arga. Suaranya lemah. Arga langsung mendekat. Tangannya menggenggam tangan ibunya erat. Dan saat itulah Bu Rini mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan hening. Harta bisa dicari lagi. Bisiknya. Air mata Arga jatuh. Tapi orang yang tulus. Bu Rini menatap ke arahku. Belum tentu kembali. Ruangan langsung sunyi. Aku menunduk. Sedangkan Arga menangis semakin keras. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami siapa yang selama ini setia berada di sisinya. Namun ternyata ujian untuknya belum selesai. Keesokan paginya, saat Arga kembali ke kantor untuk mencoba menyelamatkan perusahaannya, sebuah surat resmi sudah menunggunya di meja kerja. Dan isi surat itu membuat seluruh tubuhnya lemas. Karena surat tersebut berisi gugatan hukum yang nilainya jauh lebih besar daripada uang yang dibawa kabur ke Isha. Dan sejak saat itu, kehancuran Arga memasuki babak yang jauh lebih mengerikan. Saat semua meninggalkannya, dia akhirnya mengingat aku. Pagi itu langit terlihat mendung. Sama seperti suasana hati semua orang di keluarga kami. Bu Rini masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya mulai membaik, tetapi tubuhnya masih sangat lemah. Sedangkan Arga, dia seperti kehilangan separuh hidupnya. Sejak kejadian ke Isha menghilang, aku hampir tidak pernah melihatnya tersenyum. Wajahnya selalu murung, matanya sembab, dan bahunya yang dulu selalu tegak kini terlihat jatuh. Seolah semua beban dunia sedang dipikulnya sendiri. Pagi itu Arga pergi ke kantor. Katanya ada masalah baru yang harus diselesaikan. Namun beberapa jam kemudian, Dita yang sedang duduk di sampingku tiba-tiba menerima pesan dari salah satu kenalannya. Wajahnya langsung berubah. "Nirmala," katanya pelan. Aku menoleh. "Kenapa?" Dita terlihat ragu. Namun akhirnya dia menunjukkan layar ponselnya. Sebuah foto. Foto Arga sedang duduk sendirian di ruang rapat. Dan yang membuatku terkejut, dia sedang menangis. Aku langsung membeku. Karena selama 11 tahun menikah, aku hampir tidak pernah melihat Arga menangis. Saat ayahnya meninggal, dia tetap tegar. Saat bisnisnya hampir bangkrut dulu, dia tetap kuat. Saat semua orang meragukannya, dia tetap berdiri. Tapi sekarang, dia menangis sendirian di ruang rapat. Dita menghela napas. Keadaannya benar-benar buruk. Katanya, aku hanya diam. Karena jauh di dalam hati, aku sudah bisa menebaknya. Sore harinya aku baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata surat yang diterima Arga kemarin adalah gugatan dari salah satu klien besar. Data perusahaan yang bocor membuat mereka mengalami kerugian. Dan sekarang mereka menuntut pertanggungjawaban. Nilainya miliaran rupiah. Arga berusaha menjelaskan. Berusaha memperbaiki keadaan. Namun tidak ada yang mau mendengar. Karena dalam dunia bisnis, yang dinilai adalah hasil, bukan alasan. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasakan bagaimana rasanya kehilangan kepercayaan banyak orang sekaligus. Malam harinya Bu Rini kembali menangis di ruang perawatan. "Kasihan Arga," bisiknya. Aku terdiam. Karena meskipun dia telah menyakitiku, aku tidak pernah berharap hidupnya hancur seperti ini. Namun Bu Rini lalu menggenggam tanganku. "Nirmala." Aku menoleh. Mata wanita tua itu mulai berkaca-kaca. "Selama ini kamu yang selalu menenangkan dia." Air mataku langsung menggenang. Karena itu memang benar. Saat Arga gagal, aku yang menguatkan. Saat Arga putus asa, aku yang mendukung. Saat semua orang meragukannya, aku yang berdiri di sampingnya. Dan ironisnya, orang yang dia pilih justru menjadi penyebab kejatuhannya. Malam semakin larut. Aku pulang ke rumah Dita. Berusaha melupakan semua kekacauan yang terjadi. Namun tepat pukul 11 malam, ponselku kembali berdering. Nama Arga muncul di layar.
Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangkatnya. Suara di seberang sana terdengar sangat lemah. Near. Aku tidak menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu Arga berkata sesuatu yang membuat dadaku sesak. Aku baru sadar. Air mata terdengar dalam suaranya. Selama ini aku kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupku. Aku langsung memejamkan mata. Karena kalimat itu datang terlalu terlambat. Sangat terlambat. Arga, kataku pelan. Namun dia memotong. Aku nggak minta kamu balik. Tangisnya pecah. Aku cuma mau bilang. Dia terdiam cukup lama. Lalu akhirnya berkata, aku menyesal. Air mataku jatuh. Karena selama ini aku selalu ingin mendengar penyesalan itu. Namun saat akhirnya keluar dari mulutnya, rasanya tidak lagi sama. Tidak lagi memperbaiki apapun. Tidak lagi menyembuhkan luka. Karena beberapa hal memang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Sebelum telepon berakhir, Arga mengucapkan satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Kalau waktu bisa diputar kembali. Suaranya bergetar. Aku nggak akan pernah memilih Keisha. Dan tanpa aku sadari, malam itu menjadi awal dari usaha Arga untuk mendapatkan maaf yang mungkin sudah terlambat untuk dia terima. Karena keesokan harinya, dia akan datang menemuiku secara langsung. Dan pertemuan itu akan mengubah hidup kami berdua. Dia datang memohon maaf di depanku. Pagi itu aku sedang membantu Dita menata pakaian di butik. Seperti beberapa hari terakhir, aku mencoba menyibukkan diri. Karena hanya dengan bekerja aku bisa sedikit melupakan rasa sakit yang masih tersisa. Meski jujur saja, setiap malam aku masih menangis. Bukan karena ingin kembali kepada Arga, tapi karena 11 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan luka yang ditinggalkan juga tidak kecil. Aku sedang menggantung beberapa baju ketika suara lonceng pintu berbunyi. Aku tidak terlalu memperhatikan. Kupikir pelanggan biasa. Namun beberapa detik kemudian, Dita yang berada di dekat pintu mendadak diam. Aku mengangkat kepala, lalu melihat ke arah depan. Dan saat itulah tubuhku langsung membeku. Arga berdiri di sana. Dia mengenakan kemeja sederhana, tanpa jas mahal, tanpa mobil mewah, tanpa penampilan rapi yang biasa kulihat. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus. Matanya sembab, dan sorot matanya penuh kelelahan. Aku langsung menegang. Karena sejak hari dia memilih Keisha, kami belum pernah bertemu lagi secara langsung. Dita langsung berdiri di depanku. Seolah menjadi tameng. Ngapain kamu kesini? Tanyanya dingin. Arga tidak menjawab. Matanya hanya tertuju kepadaku. Dan entah kenapa, aku melihat kesedihan yang begitu besar di sana. Namun luka di hatiku masih terlalu dalam. Aku lagi kerja. Kataku pelan. Aku berharap dia mengerti. Aku berharap dia pergi. Tapi Arga tetap berdiri. Aku cuma mau bicara sebentar. Katanya. Aku menghela napas panjang. Apalagi yang perlu dibicarakan? Kalimat itu keluar lebih dingin daripada yang kubayangkan. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut kehilangan dia. Dan mungkin itu yang paling membuatnya terpukul. Arga menunduk. Lalu perlahan berkata, aku datang untuk minta maaf. Butik langsung terasa sunyi. Bahkan Dita yang biasanya galak ikut diam. Karena dari cara Arga berbicara, semua orang bisa merasakan ketulusannya. Namun maaf bukan sesuatu yang mudah. Terutama setelah pengkhianatan sebesar itu. Maaf. Aku tersenyum pahit. Kamu bilang maaf setelah memilih wanita lain di depan semua orang. Wajah Arga langsung menunduk lebih dalam. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Air mataku mulai menggenang. Karena dulu, aku selalu berharap dia mengakui kesalahannya. Dan sekarang saat dia benar-benar mengakuinya,
Rasanya justru lebih menyakitkan. Kamu tahu bagian paling menyakitkan? Tanyaku. Arga mengangkat kepala. Aku nggak kehilangan suami saat kamu pergi. Suaraku mulai bergetar. Aku kehilangan suami saat kamu memilih percaya wanita lain daripada istrimu sendiri. Air mata langsung jatuh dari wajah Arga. Aku juga menangis. Karena kalimat itu adalah luka yang selama ini kupendam. Aku ada saat kamu nggak punya apa-apa. Aku ada saat semua orang meninggalkanmu. Aku ada saat hidupmu berantakan. Tangisku pecah. Tapi kamu justru membuang aku ketika hidupmu sudah berhasil. Arga langsung menutup wajahnya. Tangisnya semakin keras. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Seorang pria yang dulu begitu yakin, begitu percaya diri, kini hancur di depanku. Namun yang mengejutkanku adalah apa yang terjadi berikutnya. Karena tiba-tiba, Arga berlutut. Di tengah butik, di depan pelanggan, di depan Dita, dan di depanku. Aku langsung membeku. Arga. Namun dia menggeleng. Air matanya terus mengalir. Aku nggak minta kamu balik. Aku nggak minta kamu menerima aku lagi. Suaranya bergetar hebat. Aku cuma mau kamu tahu. Tangisnya pecah. Bahwa aku menyesal setiap hari. Butik menjadi sangat sunyi. Beberapa pelanggan bahkan ikut berkaca-kaca. Karena penyesalan yang keluar dari mulut Arga terasa begitu nyata. Begitu dalam. Namun saat itu, aku masih belum tahu harus bagaimana. Hatiku masih terluka. Dan meskipun aku tidak lagi membencinya, aku juga belum mampu melupakan semuanya. Aku menatapnya lama. Lalu berkata pelan, ada luka yang sembuh. Tapi bekasnya tetap ada. Arga langsung menangis lagi. Karena dia tahu persis apa maksudku. Namun tepat saat suasana itu terjadi, ponsel Arga tiba-tiba berdering. Dia melihat layar. Dan seketika wajahnya berubah. Pucat. Sangat pucat. Aku langsung merasa tidak enak. Ada apa? Tanyaku. Arga menatapku. Lalu menelan ludah. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Polisi menemukan Keisha. Aku langsung terdiam. Namun yang lebih mengejutkan, bukan karena Keisha ditemukan, melainkan karena wanita itu ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah kami bayangkan. Rahasia Keisha yang membuat semua orang terdiam. Aku langsung membeku. Tanganku refleks mencengkeram meja di sampingku. Karena nama itu kembali muncul. Keisha. Wanita yang menjadi penyebab hancurnya rumah tanggaku. Wanita yang menghancurkan bisnis Arga. Dan wanita yang membuat Burini jatuh sakit karena terlalu banyak menangis. Polisi menemukan Keisha. Ulang Arga pelan. Wajahnya terlihat tegang. Sangat tegang. Aku menelan ludah. Di mana? Arga melihat layar ponselnya. Lalu menjawab dengan suara pelan. Di Surabaya. Butik mendadak terasa sunyi. Dita ikut menatap Arga. Terus? Tanya Dita. Arga mengusap wajahnya. Seolah sedang berusaha mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Polisi juga menemukan sesuatu. Jantungku berdetak lebih cepat. Karena dari ekspresinya, aku tahu kabar itu tidak biasa. Sama sekali tidak biasa. Beberapa detik kemudian Arga berkata, selama ini Keisha menggunakan identitas palsu. Aku langsung terdiam. Apa? Arga mengangguk. Nama aslinya bukan Keisha. Aku dan Dita saling berpandangan. Karena itu berarti, bahkan nama yang selama ini kami kenal pun ternyata kebohongan. Namun kejutan belum berhenti. Karena beberapa menit kemudian Arga memperlihatkan isi pesan dari penyidik. Dan saat membaca informasi itu, aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Ternyata wanita itu sudah beberapa kali berpindah kota. Beberapa kali mengganti identitas.
dan beberapa kali menjalin hubungan dengan pria-pria kaya. Polanya selalu sama. Mendekat, mendapatkan kepercayaan, mengakses keuangan, lalu menghilang. Aku langsung memejamkan mata. Karena semua itu persis seperti yang terjadi pada Arga. Namun ternyata masih ada hal yang lebih mengejutkan. Lebih mengejutkan dari semua kebohongan itu. Karena saat polisi memeriksa barang-barang milik Keisha, mereka menemukan sebuah buku catatan. Buku yang berisi daftar nama. Nama para pria yang pernah menjadi targetnya. Dan saat melihat daftar tersebut, Arga langsung menangis. Karena di sana, namanya hanya sebuah nomor. Bukan seseorang yang dicintai. Bukan seseorang yang istimewa. Hanya target berikutnya. Nomor 7. Air mata mulai menggenang di mataku. Karena tidak peduli seberapa besar kesalahan Arga, tak seorang pun pantas dipermainkan seperti itu. Tak seorang pun pantas dihancurkan dengan cara seperti itu. Namun bagian yang membuat seluruh keluarga benar-benar terdiam, adalah isi halaman terakhir buku tersebut. Karena di sana terdapat satu kalimat tulisan tangan. Kalimat yang dibuat Keisha sendiri. Dan bunyinya, pria yang paling mudah ditipu adalah pria yang merasa dirinya tidak akan pernah ditipu. Arga langsung menunduk. Tangisnya pecah lagi. Karena kalimat itu seperti tamparan keras. Selama ini dia begitu percaya diri. Begitu yakin. Begitu merasa mampu mengendalikan semuanya. Sampai akhirnya dia kehilangan orang yang benar-benar tulus. Aku. Sore itu aku pulang dengan pikiran yang kacau. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tidak lagi memikirkan Keisha. Aku justru memikirkan diriku sendiri. Tentang hidup yang selama ini kutunda. Tentang mimpi yang selama ini kusimpan. Tentang kebahagiaan yang selama ini kuletakkan di tangan orang lain. Dan malam itu, aku membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidupku. Keesokan harinya aku mendatangi sebuah ruko kecil yang sudah lama kutaksir. Ruko yang dulu ingin kujadikan usaha sendiri. Saat menandatangani berkas sewa, aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Namun aku belum tahu bahwa malam itu juga Arga akan mengungkap sebuah rahasia yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Rahasia yang membuatku menangis. Dan rahasia itu akan menentukan apakah aku benar-benar bisa menutup lembaran lama, atau memberi kesempatan terakhir untuk seseorang yang telah menghancurkan hatiku. Aku akhirnya memilih diriku sendiri. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit tenang. Siang tadi aku sudah menandatangani kontrak ruko kecil yang akan kujadikan usaha. Bukan usaha besar. Bukan sesuatu yang mewah. Tapi itu milikku. Hasil keputusanku sendiri. Dan entah kenapa, rasanya jauh lebih membahagiakan daripada menunggu seseorang memilihku. Aku sedang memandangi berkas-berkas usaha ketika ponselku berdering. Nama Arga muncul di layar. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangkatnya. Suara Arga terdengar berbeda. Lebih tenang, namun juga lebih sedih. "Mir," katanya pelan. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Aku menghela napas. "Tentang apa lagi?" Beberapa detik dia diam, lalu berkata, "Tentang surat yang selama ini aku simpan." Aku mengernyit. "Surat apa?" Dan jawaban Arga membuatku terdiam. "Surat yang kamu tulis 11 tahun lalu." Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena aku tahu surat yang dimaksud. Surat yang kutulis saat kami masih tinggal di kontrakan kecil. Saat hidup kami masih susah. Saat Arga hampir menyerah membangun usahanya. Saat itu aku menulis surat sederhana. Hanya beberapa lembar. Aku menuliskan bahwa aku percaya kepadanya. Bahwa aku akan tetap menemani meski keadaan sulit. Bahwa kesuksesan bukan alasan aku menikah dengannya. Aku bahkan sudah lupa surat itu masih ada.
Namun ternyata Arga menyimpannya selama bertahun-tahun. Aku baru membacanya lagi semalam. Katanya. Suaranya mulai bergetar. Dan aku nggak sanggup berhenti menangis. Air mataku mulai menggenang. Karena aku ingat betul bagaimana aku menulis surat itu dengan penuh cinta, penuh harapan, dan penuh keyakinan. Namun hidup ternyata berjalan berbeda. Near. Suara Arga kembali terdengar. Aku nggak minta kamu kembali. Aku terdiam. Aku juga nggak minta kesempatan kedua. Tangis mulai terdengar dalam suaranya. Aku cuma mau kamu tahu satu hal. Aku memejamkan mata. Dan kalimat berikutnya membuat air mataku jatuh. Kamu adalah hal terbaik yang pernah diberikan Tuhan dalam hidupku. Tangisku pecah. Karena dulu, kalimat itu mungkin akan membuatku sangat bahagia. Namun sekarang rasanya berbeda. Ada sedih, ada haru, ada luka, dan ada kenyataan bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Beberapa hari kemudian, Bu Rini akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Aku datang menjenguk, dan saat melihatku masuk, wanita itu langsung memelukku. Tangisnya pecah. Maafkan keluarga kami. Bisiknya, aku ikut menangis. Karena meskipun banyak luka yang terjadi, aku tidak pernah membenci beliau. Tidak pernah. Sebelum pulang, Bu Rini menggenggam tanganku erat. Apa kamu bahagia sekarang? Tanyanya. Aku terdiam. Lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya senyum itu terasa tulus. Aku sedang belajar bahagia. Jauhku. Dan memang itulah kenyataannya. Aku tidak langsung sembuh. Aku tidak langsung melupakan semuanya. Namun setiap hari aku semakin kuat. Usahaku mulai berjalan. Pelanggan mulai datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar tentang Arga. Dia masih berusaha memperbaiki bisnisnya. Masih menghadapi banyak masalah. Masih menanggung akibat dari keputusannya sendiri. Namun satu hal berubah. Dia menjadi pria yang jauh lebih rendah hati. Pria yang akhirnya memahami arti kesetiaan. Pria yang akhirnya mengerti bahwa cinta tulus seringkali baru terasa berharga setelah hilang. Suatu sore, aku bertemu dengannya secara tidak sengaja. Kami saling menatap. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai. Dan sama-sama membawa pelajaran dari masa lalu. Arga tersenyum kecil. Kamu terlihat bahagia. Katanya. Aku mengangguk. Aku berusaha. Dia ikut mengangguk. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang kali ini penuh penyesalan. Namun juga penuh keikhlasan. Dan saat dia berjalan pergi, aku tidak menangis. Aku tidak mengejarnya. Aku juga tidak berharap dia kembali. Karena akhirnya aku memahami satu hal yang sangat penting. Kadang kemenangan terbesar bukan saat seseorang kembali kepada kita, melainkan saat kita mampu berdiri kembali setelah dihancurkan. Dan hari itu, aku tidak lagi menjadi wanita yang menunggu untuk dipilih. Aku menjadi wanita yang memilih dirinya sendiri.